Baik teman-teman semua, setelah kasus pertama yang tentang benda yang digantung menggunakan tali, kalau bandanya diam atau bergerak ke atas dipercepat atau bergerak ke bawah dipercepat, ada kasus yang mirip sebenarnya dengan kasus tersebut, yaitu ketika kita berada di dalam lift, teman-teman semua ya. Kalian pernah ngerasa nggak saat liftnya mulai naik gitu, ketika diangkat ke atas, yang terasa di kaki kalian itu lebih berat atau lebih ringan? Berat. Lebih berat. Berat. Makasih Areta, makasih Cyber. Dan ketika lift bergerak ke bawah, mulai bergerak ke bawah, kaki kalian terasa lebih Ringan. ringan ya. Makasih Cyber, makasih Azra, makasih Areta. Nah teman-teman semua, unlike object hanging on a rope, what we feel is normal force working on our feet, teman-teman. Ketika di lift itu yang kita rasakan itu tuh adalah normal force, gaya normal, gaya yang bekerja pada lantai terhadap benda yang berdiam di atas lantai. Bendanya dalam hal ini tuh kita, ya. Jadi gaya yang bekerja pada kaki kita itu adalah normal force. Dan seperti yang kalian sebutin, ya memang kalau naik ke atas itu lebih terasa berat, turun ke bawah lebih terasa ringan. Kalau liftnya lagi bergerak normal mah ya biasa-biasa aja gitu. Jadi ini mirip seperti yang tadi, ada 3 kondisi. Pertama, ketika liftnya itu lagi diam atau bekerja atau bergerak dengan kecepatan konstan. Kedua, ketika dia mulai akan bergerak ke atas. Ketiga, saat dia mulai bergerak ke bawah. Mulai bergerak artinya dia sedang acceleration, ya teman-teman semua. Equation-nya gimana teman-teman? Equation-nya dan analisisnya itu bakal sama dengan yang rope, teman-teman semua. Jadi kalau benda yang kalau benda yang ditarik rope ke atas atau ke bawah dengan kecepatan konstan atau saat diam, maka tension-nya itu sama dengan weight-nya. Ya begitu juga dengan kalian saat di dalam lift, teman-teman. Ya. Saat kalian ada di dalam lift, maka gaya normal yang kaki kalian rasakan itu sama dengan gaya berat kalian atau gaya gravitasi kalian. Oke? Bedanya apa berarti? Bedanya kalau tadinya pakai tension, sekarang mah kita pakai apa? Kita pakai gaya normal. Bagaimana jika kalian acceleration atau mulai bergerak ke atas? Ya ini bakal mirip seperti benda yang ditarik sama tali mulai bergerak ke atas juga. Jadi gaya tensionnya pada talinya itu tuh sama dengan weight benda itu ditambah massa benda kali percepatan gerak. Yang artinya kita juga sama di sini punyanya. Jadi gaya normal yang kalian rasakan pada kaki kalian dari lantai itu tuh adalah berat kalian ditambah massa tubuh kalian dikali percepatan lift ini bergerak ke atas. Ya. Gitu teman-teman. Itu kenapa terasa lebih berat. Terasa lebih berat karena ya ini tadi ada penambahan gitu. Sementara saat kalian liftnya itu mulai bergerak turun, maka kalian terasa lebih ringan. Kenapa? Karena gaya normal yang bekerja pada kaki kalian dari lantai itu adalah berat kalian dikurangi. Jadi dikurangi lebih ringan ya. Massa kalian dalam kilogram dikali berapa sih dia percepatan gerak turunnya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas nggak? Jelas. Ya sebenarnya apa yang kalian temukan pada ya kenapa Cyber? Itu yang konstan gimana, Sir? Yang konstan? Jadi ada pakai 2 rumus. Kenapa? Yang konstan itu kan ke bawah sama ke atas panahnya, Sir. Jadi rumusnya 2, Sir. Maksudnya gini, yang konstan itu mau ke bawah mau ke atas,
ya gaya normalnya sama dengan berat gitu. Jadi kalau bergerak dengan kecepatan konstan itu tidak peduli mau bergeraknya ke atas, mau bergeraknya ke bawah, gaya normal yang bekerja pada kaki kalian itu sepanjang kecepatannya sedang konstan, dia itu gaya normalnya sama dengan weight gitu, Cyber. Bisa dipahami nggak? Oke, Sir. Nah, jadi mau bergerak ke atas, mau bergerak ke bawah, Cyber dan teman-teman, tidak kalian lihatnya apa? Kalian lihat apakah kecepatannya konstan atau tidak. Nah, kalau kecepatannya konstan, kemanapun geraknya, ya gaya normal yang bekerja pada kaki kalian ya sama dengan W gitu. Ya, teman-teman ya. Tapi beda kalau bergeraknya dipercepat ya ke atas atau dipercepat ke bawah, maka hasil analisisnya beda. Analisisnya sama seperti kasus sebelumnya. Equation-nya juga ini mirip ya, hanya diganti T-nya sama N gitu, teman-teman. Ini understood? Bisa dipahami mungkin ya? Yes. Oke, selanjutnya teman-teman semua, gini nih, alhamdulillah. Bagaimana, Sir? Tapi kan, Sir, dari tadi kita ngobrolinnya tentang yang accelerated. Mau yang ini, yang benda digantung, acceleration juga. Mau yang ini di lift, acceleration juga. Kalau deceleration gimana, Sir? Deceleration gampang, tinggal kalian analisis ulang aja. Analisis ulangnya gimana? Lihat teman-teman semua. Ini ada orang berada di dalam lift. Ada gaya-gaya yang bekerja apa? Pertama dia ada gaya gravitasi atau weight, ya, weight. Kedua ada gaya yang bekerja pada kakinya. Sir, kalau yang tadi tali nggak ada gaya N, iyalah kan nggak nempel sama lantai, dia sama tali kan. Ini mah ada yang nempel sama lantai, ya. Jadi ada N-nya. Sir, tapi kan liftnya juga ditarik sama tali. Oh, kita kan fokusnya ke orang di dalam ya, teman-teman ya. Bukan liftnya, tapi orang di dalam. Jadi orang ini mengalami gaya N, gaya normal dari lantai ke kakinya. Gerakannya ke bawah, tapi decelerated atau diperlambat. Artinya AY-nya, percepatan di sumbu Y-nya, dia arahnya bukan ke bawah. Kalau A itu searah dengan arah gerak, artinya accelerated. Tapi A ini berlawanan dengan arah gerak. Opposite to the movement, sehingga ini disebut dengan decelerated. Itu teman-teman semua. Mau accelerated, mau decelerated, tetap pakai hukum Newton-nya. Hukum Newton keberapa? 2. 2. Makasih Areta. Ya, tetap pakai hukum Newton ke 2. Tadi yang nanya itu siapa? Cyber ya? Tapi karena bekerja di semu ya, kita FY ya. Kita masuk-masukkan apa gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja itu ada W, ada juga N, sama dengan M dikali AY. Nah, teman-teman semua, hati-hati. AY-nya jadi negatif, karena dia berlawanan arah dengan geraknya. W-nya positif negatif. Positif. Positif, bukan netral. Positif ya, nggak ada netral. Netral mah 0. W-nya positif karena dia searah dengan arah gerak. Kalau N-nya positif negatif. 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 Maka kita punya plus W minus N sama dengan minus M I. Ya. Atau bisa kita tulis ya. Kalau minus N itu adalah minus W minus MI. Oke. Dengan mengalihkan semua ruasnya dengan minus 1, kalian bisa dapat. Kalau ini jadi kebalikannya ya. N sama dengan W ditambah MI. Gitu teman-teman semua. Ya. Jadi ya kalian bisa analisis aja gitu istilahnya ini mah. Jadi Sir harus gimana nyarinya? Ya analisis aja. Itu kenapa saya ini ngejelasin
dari awal sampai akhir, bukan ngasih langsung rumus, tapi saya ngajak kalian untuk sama-sama belajar analisis situasinya kayak gimana gitu. Kuncinya kuncinya banyak. Banyak kuncinya. Tapi oke, cyber. Kuncinya banyak, tapi yang penting itu pertama kalian tahu, kalian harus pakai hukum Newton yang mana. Kedua, kalian bisa menentukan positif negatifnya, dan nanti kalian juga bisa menentukan cos sama sin. Sama nanti kalian bisa ngereka-reka sama aljabar sih. Jadi banyak kuncinya sebenarnya. Ya Sabar, mau nanya apa Sabar? Sir, itu move-nya apa sih? Kan ini kasusnya ini kasus baru. Jika bergerak ke bawah, berarti move-nya ke bawah, tapi decelerated. Bergeraknya ke bawah, tapi decelerated. Artinya, bergerak tetap ke bawah, cuma A-nya jadi berubah arahnya, jadi ke atas. Itu mirip seperti kalau naik motor, kalian direm. Bergeraknya ke depan, tapi A-nya geraknya kemana kalau direm? Naik motor nih kalian. Ya. Ini motornya. Wah, jelek banget motornya, nggak apalah. Motornya direm. Ya. Motornya direm. Sedikit, geraknya masih tetap kemana? Maju, tapi lambat. Masih tetap ke depan kan? Tapi karena direm, A-nya ke belakang. Gitu. Ya. Jadi decelerated itu artinya A-nya berlawanan dengan arah gerak gitu, teman-teman semua ya. Bisa dipahami? Itu lift-nya keberatan, Sir. Lift-nya keberatan enggak, dia setuju kok enggak keberatan. Lift-nya enggak keberatan. Kan lift pasti decelerated kan? Kalau mau berhenti lift decelerated dulu kan? Bener nggak? Lift mau berhenti nih, awalnya gerak kemudian diam, berarti decelerated. Berarti lift-nya rem. Ada remnya lift juga. Pakai Brembo remnya. Wow. Kalian tahu rem Brembo ya? Brembo. Oh iya. Nah, teman-teman semua, kita langsung ke contoh ketiga. Ya. Contoh aplikasi yang ketiga. Setelah orang dalam lift ya, nanti ada latihannya orang dalam lift ya. Kita contoh ke benda yang digantung pada katrol, objects hanging on a fixed pulley. Pulinya juga diam. Ya, ini mirip seperti kalau kalian pernah sumur ya, ke sumur ada timbaan sumur itu tuh dulu orang tuh nggak pakai jet pump narik air ke sumur, sumurnya itu gede, mau butuh airnya itu harus ditimba gitu. Saya dulu waktu SMP kayak gitu ya, jadi tangan saya tuh gede dulu, sekarang mau kecil. Ya jadi ditimba. Bukan aja. Nah, ada apa sih? Nah, katrol yang ada di timbaan tuh yang di sumur itu tuh namanya katrol fix pulley ya, katrol diam. Kenapa? Karena katrolnya ya diam di tempat, diam di tempat gitu ya istilahnya. Katakan ini ada katrol, kemudian ada tali yang di katrolnya, kemudian ada dua benda yang digantungkan teman-teman semua. Ada M1, ada M2. M1 itu 7 kg, M2 itu 3 kg. Menurut kalian, sistem katrol ini akan bergerak ke siapa? Ke M1 atau ke M2? Satu. Satu ya. Ini udah kelihatan di sini ya. Ya, ke M1. Ini udah. Itu kenapa kalian, ini saya lupa, nggak dihapus ya. A-nya itu bergeraknya ke arah M1. Jadi M2 bakal terangkat ke atas, tapi M1 bakal turun ke bawah. Alasannya kenapa bergeraknya ke M1? Lebih berat. Karena lebih berat. Benar. Atau kalau dalam hal ini, dalam kasus kita ini, karena M1 masanya lebih
besar ya. Jadi katrolnya itu bakal berbelok kayak gini ya teman-teman ya. Berbelok ke sini katrolnya. Dia itu akan bergerak ke M1, artinya M1 bergerak ke atas, tapi M2 bergeraknya ke, M1 bergerak ke bawah, M2 bergeraknya ke atas. Ini yang menjadi acuan positif negatif kita ya sekarang ya. Oh iya teman-teman, katrolnya ini harus katrol yang benar-benar licin atau minimal gaya geseknya kita hiraukan. Apa yang dicari kalau dalam kasus seperti ini? Yang dicari itu adalah pertama, dia bergerak dipercepat. Awalnya dia bakal dipercepat teman-teman semua ya. Awalnya dipercepat. Kalau katrolnya licin maka akan terus dipercepat gitu. Berapa sih nilai percepatannya? Kedua, berapa sih tegangan tali pada T1 sama T2? Oke. Sampai sana bisa dipahami ya? Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Tidak. Tidak ya. Nah, bagaimana cara ngerjainnya teman-teman semua? Cara ngerjainnya itu kita harus meninjau bendanya satu-satu teman semua ya. Kita tinjau dulu M1, nanti kita tinjau M2. Oke. Kita lihat dulu M1. Kita lihat di M1 di sini. M1. M1 punya mesh sehingga kita punya W. M1 dia juga ditahan sama tali, tension ya. Karena ini benda satu, kita sebut W-nya W1, tensionnya tension benda satu. Oke. Katanya dia itu akan bergerak karena katrolnya itu licin, maka dia akan bergeraknya dipercepat. Jadi menurut kalian hukum Newton berapa yang akan kita gunakan di sini? Ya, thank you Areta. Hukum Newton 2. Jadi sigma F Y sama dengan ya, ini A-nya AY ya, lebih tepatnya ya AY. Sigma F Y sama dengan M dikali A. Karena ini kita lihatnya benda M1, maka ini M1 dikali A. Oke, siap sampai situ jelas? Jelas. Yuk, kita tentuin gaya-gaya apa saja sih yang bekerja pada M1. Pertama ada W1 ya. Kedua ada T1 sama dengan M1 kali A. Pertanyaan saya, W1-nya positif negatif? Positif, benar. Kalau T1-nya? Negatif. Dapatlah kita equation pertama, teman-teman semua. Dapatlah kita equation pertama. Itu teman-teman. Stop di equation pertama dulu. Kita pause. Kita lihat ke sistem. Ke M2-nya. Bagian M2. Dia juga sama. Bergeraknya dipercepat. Ya. Maka kita juga pakai hukum kedua Newton. Oke, karena sama-sama bergerak dipercepat. Tapi karena ini bendanya benda 2, maka ini kita tulis juga M2. Bukan lagi M1. Siap? Siap. Oke. Gaya-gaya apa saja sih yang bekerja pada M2? W dan T. W dan T. W-nya W apa? W-nya W2. T-nya T apa? T-nya T2. Sama dengan M2 kali AY. Sekarang W-nya positif negatif? W-nya negatif. Negatif. Tapi T-nya? Positif. Positif. Ya. Sehingga kita punya dua equation, teman-teman semua. Selanjutnya apa? Setelah kita punya dua equation kayak gini. Selanjutnya gampang.
kita tinggal gabungkan equation-nya. Seriusan, Sir? Equation-nya digabungkan. Iya, benar, seriusan. Nggak bohong. Keret celikatel. Ya. Equation-nya kita gabungkan. Oh, kalau ada yang bukan orang Sunda, ya, Areta bukan orang Sunda. Apa keret celikatel tuh? Coba tanya ke temannya. Ya, maka kita gabungkan teman-teman semua. Yuk kita gabungkan, ya. Sama dengannya ini ada di tengah. Oke, siap. Kita punya plus W1 di sini, minus T1 di sini. Kemudian ruas kiri di sini itu ada minus W2 sama plus T2. Ya. Selanjutnya kita punya M1 kali AY dan kita juga punya plus M2 kali AY. Sir, bisa nggak AY-nya dikeluarin? Bisa. Sir, boleh nggak AY-nya nggak dikeluarin? Boleh. Keserah. Ya, nanti bisa sih dikeluarin juga. Cuma terserah enaknya gimana. Gimana sampai sini bisa dipahami nggak? Boleh di screenshot kalau pengen ya. Sudah di screenshot-nya? Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, saya tulis lagi teman-teman semua. Oh ya, saya akan tulis. Plus W1 minus T1 minus W2 plus T2. Ini agak beda ya. Saya ini tulis lagi. Plus T1 minus W1 plus W2. Kayaknya saya salah deh. Plus W1 minus T1. Oke. Plus W1 minus T1 minus W2 minus W2 plus T2 ya. Oke, benar? Benar. Ini kasih kurung. Nah, teman-teman semua, ternyata ada aturan penting. Ya. Ini aturan penting kalau di katrol. Teman-teman, tali yang ada di atas M2 dan tali yang ada di atas M1 itu tegang karena gayanya gaya tension. Ternyata besar gaya yang bekerja pada T1 dan T2 itu sama kalau pakai katrol. Besar gayanya sama teman-teman semua. Dan ini harus diingat karena ini penting banget. Jadi kalau di katrol ini besar gaya T1 dan besar gaya T2, T1 itu adalah gaya tegang tali yang di atas massa 1, T2 itu adalah gaya tegang tali yang bekerja di atas massa 2, itu tuh besar tegangan talinya sama teman-teman semua. Artinya apa? Ini bakal konsekuensinya itu bakal ke equation kita teman-teman semua. Gimana gitu konsekuensi ke equation kitanya? Gini. Jadi karena T1 itu sama dengan T2, maka kita bisa tulis kayak gini. Minus T1 minus W2 plus ganti T2-nya sama T1. Boleh. Gitu. Nah, dengan M1 AY plus M2 AY. Nah, lihat. Minus T1 plus T1. Minus X plus X. Jadi berapa? Jadi 0. Ya, jadi 0. Oke. Jadi 0. Ya udah katakanlah ini ganti sama 5. Minus 5 plus 5 berapa? 0 gitu. Minus X plus X 0. Minus T1 plus T1 0 gitu ya teman-teman semua. Kenapa? Karena T1 itu ternyata sama dengan T2. Tension di atas benda 1 itu sama dengan tension di atas benda 2 ternyata. Sehingga kalau kalian udah dapat T1, kalian otomatis dapat T2. Gitu ya teman-teman ya. Menyisakan kita dengan apa teman-teman semua? Ini bakal menyisakan kita dengan equation. Apa equationnya? Ya. W1 minus W2 sama dengan, nah ini boleh kalian keluarkan A-nya.
karena M1AY plus dan M2AY sama-sama punya AY, boleh kalian keluarkan AY-nya. AY, ya. AY-nya keluar menyisakan M1 tambah M2. Ya, ini aturan matematika ya. Nggak keluar juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dikeluarin, kalian bisa dapat ini. AY dikali M1 plus M2. Sehingga AY sama dengan W1 minus W2 per M1 plus M2. Kalian bisa dapat ini, atau bisa ditulis sebagai AY sama dengan W1 minus W2 per M1 plus M2. Dapatlah kita suatu equation untuk yang katrol. Tapi nggak pakai equation ini juga nggak apa. Sir, saya pengennya pakai yang di sini. Boleh nggak? Gitu. Atau kalau ini saya tulis lagi nih. Saya tulis lagi nih, yang ini nih. Saya pengennya pakai yang ini, sir. W1 minus W2 sama dengan M1AY plus M2. Jadi sebenarnya teman-teman semua, kalau saya masih nggak menyarankan kalian menggunakan rumus ini secara langsung, ya. Di kasus apapun rumusnya yang ini gitu. Kasusnya mirip, ini rumusnya yang ini enggak saya nggak nyaranin. Kenapa? Karena bisa aja beda kasus. Beda detail bisa aja nanti mempengaruhi equation-nya. Ya. Kalau saya mah mending kalian analisis dari awal. Saran saya gitu ya. Kalian analisis dari awal. Ada yang namanya rumus cepat, ada sepanjang garis bawahi. Sepanjang kasusnya identik. Kalau kasusnya nggak identik, rumus cepat nggak bakal kepake. Ya. Masalahnya, kasus itu nggak identik. Itu masalahnya. Jadi kalian bisa pakai ini, ya bisa pakai apapun. Yang penting sepanjang ini teman-teman. Sepanjang apa? Sepanjang memang cocok dengan kasusnya. Jadi, sir, ini penyelesaiannya gimana yang ini? Ini 7 kilo, ini 3 kilo. Ya udah. Pertama, nyari acceleration-nya. Boleh kita pakai yang ini ya. Saya tulis lagi aja. Sehingga penyelesaiannya itu kalau pakai equation yang ini ya. Kita masukkan. Sehingga AY sama dengan W1-nya berapa? W1 M1 itu 7 kilo. Berarti W-nya berapa newton? 70 newton. W2 itu, M2 itu 3 kilo. Berarti W-nya berapa newton? 30 newton. Per M1 itu 7 kilo. M2 itu berapa kilo? 3 kilo. Ya. Sehingga ini berapa? 40 newton per berapa nih? 40 newton per 10 kilogram, atau AY sama dengan 4 meter per second square. Dapat jawabannya 4 meter per second square. Pakai equation yang kita hasil analisis sendiri. Gitu. Atau mau pakai yang ini? Boleh. Ya. Ini hasil analisis juga. Saya nggak mau pakai yang ini aja, coba solusinya. Karena kalau ini terkesan seperti ini rumus cepat gitu. Saya nggak mau ngajarin kalian rumus cepat.
Enggak, saya pengen kalian itu bisa proses analisis. Itu yang saya inginkan. Ini hasil proses analisis kita. Ya, equation yang kita dapat. Gimana, Sir? Masukin nggak? Masukin juga yuk. Ya, W1 berat benda pertama, saya langsung aja ya. Jadi kalau berat bendanya, kalau bendanya itu 7 kg, maka W-nya 70 kilo ya. Kita langsung aja gitu ya. Jadi berarti W-nya 70 Newton. Berat benda pertama 70 kilo, berarti 70 Newton. Berat benda kedua, massa benda kedua itu 3 kg, berarti beratnya 30 Newton. Oke, teman-teman ya. Sama dengan massa benda pertama itu berapa? 7 dikali percepatannya berapa? Percepatannya dicari ya. Berarti 7 AY ditambah massa benda kedua itu 3, percepatannya dicari 3 AY. 7 AY ditambah 3 AY jadi 10 AY. 10 AY 70 Newton kurangi 30 Newton. Jadi berapa? 40 Newton. Sehingga AY itu 10-nya pindah ruas, tadinya dikali jadi dibagi. Ya. Maka AY adalah 4 meter per second square. Sama ya teman-teman ya. Sama. Oke. Sama aja. Jawabannya sama. Gitu. Selanjutnya bagaimana, Sir, nyari tensionnya? Nyari tensionnya gampang. Lihat, kita punya equation di sini. Tuh. Mau equation pertama, mau equation kedua, boleh. Saya pakai equation kedua aja ya, teman-teman ya. Saya pakai equation kedua. Nah, ini buat nyari yang B. Ya, kalau tadi mah untuk nyari yang A. Yang B saya masukin minus W2. W2 itu berat benda kedua ya. Jadi teman-teman semua, ini berat bendanya itu masanya 3 kilo, berarti beratnya 30 Newton ya. Yes. sorry. Oh. Interupsi. Berarti ini minus 30 Newton. Minus 30 Newton plus tensionnya itu berapa? Sama dengan massa benda kedua itu 3 kg dikali percepatannya. Tadi udah dapat berapa percepatannya? 4 ya. 4. Sehingga T2 sama dengan minus 30 pindah jadi plus 30. 3 kali 4 berapa? 12. Maka T2 itu adalah 42 Newton. Gitu teman-teman ya. Jadi T2 itu 42 Newton. Bagaimana dengan T3 teman-teman semua? T3 itu mudah banget. Kenapa? Di sini ada aturan kalau T1 itu sama dengan T2. Karena T2-nya itu udah tahu berapa ya teman-teman semua ya. Sehingga T1 itu adalah 42 Newton juga. Gitu. Ini question teman-teman semua? Nanti ini saya bagiin pasti PPT-nya buat kalian pelajari. Jadi intinya kita belajar menganalisis ya, tidak rumus cepat. Kalau belajar analisis kalian mau masuk teknik apa sih latihan analisis kalian di SMA level itu bakal kepake banget teman-teman semua ya. Bakal kepake. Soalnya di teknik ya kalian harus analisis. Apalagi kalau sarjana teknik gitu ya. Itu teman-teman semua dari saya ya. Waktunya juga tinggal 3 menit lagi. Jadi kita sudah belajar di video sebelumnya karena ini sedang direkam.
Pertama kita belajar tentang tentang apa sih? Tentang application of Newton's law pada object hanging on rope. Terus kita juga belajar application of Newton's law of motion pada person inside a lift, dan juga tentang ini object hanging on a fixed pulley ya teman-teman semua ya. Dan kita belajar bagaimana cara menganalisis keadaan ini. Ada beberapa PR teman-teman semua yang saya kasih ke kalian. Pertama, homework-nya itu ini tentang benda yang digantung di atas tali ya teman-teman semua ya. Kedua, ya 2 halaman ya, soalnya gambarnya gede. Kedua, tentang orang yang di dalam lift. Dan soal yang ketiga tentang ini apa objek hanging on a pulley ya, ini pulley-nya. Gambarnya ini agak bagus gambar saya. Itu saja teman-teman semua. Jika ada pertanyaan boleh di WA saja saya. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. Mohon agar homework-nya bisa dikerjain, nanti saya upload-nya ke sekolah. Oke.